semua, saya sekarang lagi berada di Jalan Perwira. Nah, dulunya Jalan Perwira ini bernama Jalan Willemsland. Dan gedung di belakang saya ini dulunya adalah gedung Guinsekan pada saat Proklamasi Indonesia. Nah, Guinsekan adalah markas tentara pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Penasaran kan apa yang terjadi di gedung ini? Tanya ahlinya yuk! Ya, jadi gedung-gedung di sekitar Monas ini dahulu, baik di zaman Belanda maupun di zaman Jepang, adalah pusat pemerintahan. Jadi ketika itu ini terkait dengan pra-proklamasi sedikit juga pada tanggal 15. Berdasarkan desakan Sultan Syahrir dan para pemuda yang kemudian sempat berdebat itu yang dipimpin oleh Wikana, Bung Karno itu menjanjikan, bagi saya ini belum ada kepastian kalau Jepang ini sudah menyerah atau siap kalah perang. Kalau kita gegabah mengambil satu langkah atau tindakan, ya kan, Jepang ini tentu dalam persoalannya menjadi tidak setuju, tidak senang, bahkan terkesan mengada-ngada dari pihak rakyat Indonesia. Oleh karena itu, izinkanlah sekarang saya akan mencari bahan-bahan pada tanggal 15 itu bertanya-tanya. Nah, itu yang dikunjungin adalah beberapa gedung. Di antara ini gedung Pertamina itu, ya kan, dan gedung yang sekarang namanya gedung pusat energi dan pertambangan, ya kalau nggak salah itu. Nah itu di sana berkantorlah para pimpinan-pimpinan, khususnya yang namanya Jenderal Nishimura. Seyogyanya Bung Karno dan Bung Hatta mengharapkan akan mendapatkan informasi tanggal 15 sesuai dengan bahan-bahan yang disampaikan para pemuda, kira-kira Jepang sudah nyerah kalah gitu. Ternyata Bung Karno dan Bung Hatta juga tidak dapat. Bahkan beliau pergi kemudian ke gedung yang menjadi gedung Pertamina itu, yaitu kantornya dari Laksamana Maeda, dan Laksamana Maeda menerima rombongan Bung Karno dan Bung Hatta ini dan Pak Barjo, ya kan? Dan beliau menjelaskan memang ada kabar di Jepang ada perubahan situasi, cuman saya belum tahu, ya kan? Nantilah kalau sudah ada kabar akan saya beritahu. Baiklah kalau begitu, Bung Karno kembali pulang lagi. Jadi kembali persoalannya adalah belum ada kepastian kemerdekaan yang disetujui oleh Jepang. Nah, malam harinya para pemuda yang sudah tidak sabaran ini mendatangi rumah Bung Karno. Rombongan dipimpin oleh Wikana. Ada sejumlah nama-nama lainnya bisa ditemukan di dalam bukunya Pak Badio dengan jelas. Pada saat itu, Pak Wikana ini ngomong agak menyinggung perasaannya Bung Karno dan menyatakan kalau Bung Karno tidak mau kemerdekaan sekarang juga, maka besok pasti akan terjadi pertumpahan darah. Kurang lebih seperti begitulah. Bung Karno kesinggung. Bung Karno bilang, tidak usah tunggu besok. Sekarang, bawa aku ke pojok situ. Potong aku. Begitu. Wikana kaget mendengar hal tersebut. Bukan begitu maksud kami, Bung. Bukan begitu maksud kami. Kami akan... Jadi kesalahan pahaman ini tidak menyelesaikan masalah. Bung Karno tidak bisa dipaksa.
para pemuda akhirnya tidak juga mendapatkan satu kesimpulan dan kemudian pada pulang. Dan ketika itu mereka berkumpul kembali untuk mengadakan rapat besar. Ya. Untuk rapat besar nanti mungkin kita lanjutkan ke video selanjutnya ya Pak ya, ceritanya. Ya, mungkin Mas Kato ada yang mau ditambahkan terkait dengan gedung Pertamina ini, peristiwa apa? Iya, jadi tadi kalau untuk peristiwa sekitar proklamasi sudah diinformasikan oleh Pak Lutfi ya. Mungkin saya sedikit mengenai bangunannya. Jadi ini salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta Pusat. Jadi awalnya dulu gedung BBM atau Badan Petroleum Maskapai ya. Jadi berada di pojokan di Jalan Koningsplein-Ost atau Merdeka Timur dan di Willemslaan Straat ya atau Jalan Perwira sekarang. Jadi Jalan Perwira ini atau dulu Willemslaan ini memang jalan yang menghubungkan antara Koningsplein dengan Waterloo Plain atau kawasan Monas dengan lapangan Banteng. Jadi memang jalan yang sangat strategis sekali ya. Dan terkait bangunan yang ada di pojok ini dibangun tahun 1937, dulu dirancang oleh Biro Arsitek Fairmont Peters ya tahun 1937 dengan gaya Art Deco ya. Kalau kita lihat tadi di video itu di pojokan ada menara, itu salah satu ciri bangunan dari tahun 1930-an. Nah, gedung ini setelah tadi sudah diceritakan pada masa pendudukan Jepang sebagai markas militer, bahkan sampai bahkan setelah Indonesia merdeka tahun 45 sampai tahun 57 ini dijadikan sebagai markas militer untuk TNI Angkatan Darat. Nah, baru tahun 57 diserahkan ke Pertamina. Nah, sekarang menjadi kantor pusat Pertamina. Baik, terima kasih Mas Agung.